Bayangkan sebuah kekaisaran yang lahir dari debu gurun menguasai dunia kuno selama berabad-abad. Ini adalah cerita awal mula kerajaan Persia yang hingga kini memengaruhi geopolitik modern. Kisah ini dimulai sekitar 550 SM ketika Koresh Agung atau Cyrus the Great menyatukan suku-suku Persia di dataran Iran. Dari kerajaan kecil Anshan, ia membangun kekaisaran Achaemenid yang menjadi yang terbesar di zamannya. Dengan strategi militer jenius dan kebijakan toleransi agama, Persia menaklukkan Babilonia dan menggabungkan budaya yang beragam dari Mesopotamia hingga India. Pada puncaknya, Persia menguasai jalur perdagangan sutra dan membangun jaringan pos yang menjadi cikal bakal komunikasi modern. Kota-kota seperti Persepolis berdiri megah, mencerminkan kekayaan dan seni. Namun konflik dengan Yunani dan invasi Alexander Agung menandai akhir dinasti ini. Pelajaran tentang kekuatan dan kerapuhan kekaisaran. Hari ini, warisan Persia hidup di Iran di tengah isu geopolitik seperti sanksi dan ketegangan regional. Apakah jejak Koresh Agung masih relevan? Beberapa ahli berpendapat bahwa diplomasi dan toleransinya bisa menjadi inspirasi untuk perdamaian di Timur Tengah modern. Dari gurun ke dunia, Persia meninggalkan jejak abadi. Apa pendapatmu tentang warisannya? Kebangkitan Parthia dan Sasani. Setelah runtuhnya kejayaan Achaemenid, Persia tak hilang begitu saja dari abu kekaisaran lama. Bangkitlah sebuah dinasti baru yang lebih kuat. Siapa yang membangkitkannya? Dan bagaimana pengaruhnya terasa hingga hari ini? Pasca kematian Alexander Agung, Persia terpecah belah. Tapi sekitar tahun 247 SM, muncul dinasti Parthia, bangsa penunggang kuda nomaden yang menggabungkan kekuatan tempur dengan strategi gerilya. Mereka menghadapi Romawi selama berabad-abad, mempertahankan identitas Persia di tengah ancaman asing. Lalu datang dinasti Sasanid pada tahun 224 Masehi, membawa masa keemasan baru. Mereka membangun istana megah, memperkuat jaringan infrastruktur, dan menjadikan Zoroastrianisme sebagai agama resmi seraya bersaing sengit dengan Kekaisaran Bizantium. Hari ini, sisa-sisa kejayaan Sasanid masih terlihat di Iran, di reruntuhan kuno maupun dalam wacana identitas nasional. Pergulatan mereka melawan pengaruh asing di masa lalu, dari Romawi hingga Arab, mencerminkan tantangan Iran modern, sanksi internasional, geopolitik, dan ketahanan budaya. Bisakah kita belajar dari Persia kuno tentang bagaimana menjaga jati diri di tengah tekanan global? Pada masa Kaisar Khosrow pertama, Sasanid mencapai puncaknya. Ia melakukan reformasi besar-besaran di bidang pemerintahan dan militer. Namun, perang yang berkepanjangan melawan Bizantium melemahkan kekuatan mereka. Akhirnya, pada tahun 651 Masehi, Sasanid runtuh di bawah gelombang penaklukan Islam. Meski begitu, warisan mereka tetap hidup dalam seni, arsitektur, bahkan sistem pemerintahan yang memengaruhi peradaban Islam dan Eropa hingga berabad-abad setelahnya.